Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman yang di Kristen Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Juni 2024. Ya, kita akan lihat bagaimana pergerakan dari market, teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Hari ini, hari Senin, akan ada Fed Waller Speak. Terus juga ada Eurogroup Meeting. Kemudian Supervisory Board member Fernandez Bolo dari European Central Bank, dan juga ada McCaul dan juga Canabel yang akan speech di perdagangan hari ini. Biasanya hari Senin memang rawan sama volatilitas yang meningkat karena ya beberapa institusi itu baru aja mulai perdagangan kembali di hari Senin. Jadi volume perdagangan biasanya akan cenderung naik dan market akan sedikit mendapatkan volatilitas. Kalau kita perhatikan dari kondisi market kripto secara keseluruhan, rata-rata banyak yang merah ya. Beberapa yang hijau itu kayak Near Protocol, Kaspa, Uniswap, dan juga Ton Telegram. Sisanya kebanyakan masih dalam proses koreksi, teman-teman. Jadi bisa dibilang di fase saat ini market memang kecenderungannya lebih condong kepada fase korektif ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa data dari market yang lain, ada beberapa sentimen-sentimen positif. Kayak contohnya ada Bitcoin miners yang kemarin sudah melakukan penjualan sampai 30.000 Bitcoin kalau di total sejak bulan Juni ini, dan ini adalah yang tercepat yang terjadi saat ini. Berarti kondisi dari para miner saat ini itu banyak yang sudah buang barang ya. Buang barang mungkin untuk butuh operasional mereka, yang mana juga biaya listrik dan lain sebagainya itu memang cenderung banyak yang mereka keluarkan, teman-teman. Dan juga mungkin ada kemungkinan ya ini penutupan kuartal kedua. Jadi siap-siap mereka akan tutup buku di kuartal kedua, jadi mungkin merealisasikan beberapa profit mereka. Ya, tentu saja ini bisa menjadi salah satu upaya juga buat mengurangi pajak mereka ke depannya. Itu jadi ada sedikit transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Kalau kita lihat dari data sini adalah miners reserve, artinya jumlah kepemilikan dari para miners ya, all miners itu mengalami fase penurunan. Penurunan yang terjadi ini bisa jadi juga disebabkan karena halving yang terjadi pada Bitcoin, yang menyebabkan jumlah Bitcoin beredar cenderung semakin lama semakin sedikit dan semakin terdesentralisasi ke banyak kalangan ya. Ada hedge fund yang baru aja meluncurkan ETF Bitcoin mereka, terus juga para retail yang baru ya kan, yang baru aja tahu tentang kripto dan baru melakukan akumulasi, sehingga memang distribusi ini cenderung terjadi pada para miners. Teman-teman, aku mau info juga ya, ada Miniton. Ini adalah sebuah meme token yang running di jaringan dari Ton Telegram. Dikabarkan akan membagikan total sekitar 360 miliar token, 360 miliar ya yang akan dibagikan kepada para komunitas, di mana dari alokasi ini adalah 36%-nya akan masuk ke ICO. Jadi proses ICO ini adalah proses pendanaan awal untuk sebuah proyek, teman-teman, di mana akan berakhir di tanggal 30 Juni nanti, dan klaimnya sudah bisa dilakukan di 1 Juli. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk ikutan gabung ya di proyek Ton ini, Miniton, yang bakalan listing ke depannya, tentu saja teman-teman bisa mengikuti pre-sale-nya. Linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi meme token ya. Kemudian berita yang lain datang dari corporate yang saat ini hold Bitcoin paling banyak. Kalau kita lihat dari sini, paling banyak itu dipegang oleh pemilik ETF, yaitu ada IBIT dari BlackRock dan juga ada Grayscale Bitcoin Trust. Itu dia dua venture capital ini punya kepemilikan paling besar terhadap aset berupa Bitcoin. Sementara di tempat ketiga ada MicroStrategy miliknya Michael Saylor. Kemudian juga ada Fidelity yang berada di peringkat keempat. Tether ternyata berada di peringkat kelima.
perusahaan dengan pemilik Bitcoin paling besar. Tether ini penyuplai USDT, teman-teman, yang sangat-sangat terkenal. Selain itu juga ada perusahaan-perusahaan lain seperti ARK Invest, Bitwise, Marathon, ini Marathon Holding ya, miners. Terus juga ada Hold, lalu ada Tesla, Coinbase, KUT, Riot, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan lain yang juga memiliki jumlah Bitcoin tertentu di aset portfolio mereka. Jadi saat ini bisa dibilang adopsi dari market Bitcoin itu didominasi penuh oleh pemilik dari ETF, teman-teman. Jadi tentu saja akan sedikit berbeda nuansa daripada market ya. Sangat-sangat dipengaruhi oleh hedge fund. Itu dari berita yang lain datang dari Twin Winklevoss, teman-teman, si kembar ya. Ini founder daripada Gemini dan juga beberapa startup lainnya, di mana dikabarkan dia akhirnya mendapatkan refund atau pengembalian dana usai donasi yang dilakukan oleh dua orang ini, teman-teman, untuk Presiden Donald Trump. Jadi dikabarkan mereka baru aja mendapatkan dana refund karena dana hibah yang diberikan itu sudah melampaui batas ketentuan dari federal, teman-teman, sehingga ya tidak boleh ya mereka dikembalikan dananya kembali, dan tentu saja donasi tersebut sebesar 844.000 US dollar, teman-teman. Oke, itu berita yang lain datang dari kolaborasi beberapa institusi besar di bidang research, teman-teman. Antara lain ada Laboratorium Lincoln, terus juga ada NASA, dan juga Laboratorium Nasional Los Alamos. Dikabarkan baru saja melakukan kolaborasi dalam program permintaan identifikasi membuat tolak ukur bidang utama untuk fokus peneliti komputasi kuantum. Jadi ini terkait dengan komputer kuantum yang mana saat ini sedang di-develop ya, sedang diteliti seperti apa nanti akan efeknya kepada pasar, termasuk juga terhadap cryptocurrency. Teman-teman, apakah dengan peluncuran komputer kuantum tersebut bakalan memberikan impact yang signifikan terhadap kripto, para miners, ataupun juga para institusi besar yang siap untuk melakukan adopsi yang lebih masif. Kalau menurut saya sih, perkembangan dari komputer kuantum tentu saja bisa mendukung yang namanya kripto. Kenapa demikian? Ya karena komputer kuantum bisa saja mensupport ya banyak hal, teman-teman, terutama tentang kemudahan akses transaksi, dan berpeluang juga ya dengan kecanggihan teknologi yang baru membuat transaksi bisa lebih instan lagi, lebih cepat lagi, dan berbiaya lebih murah. Itu. Kemudian juga ada berita terkait dengan MakerDAO, MKR nama tokennya, yang dikabarkan ada kena serangan sekitar 11 juta US dollar token yang berhasil dicuri melalui phishing scam. Jadi waspada buat teman-teman yang login di beberapa aset, di beberapa wallet gitu yang ada di website ya. Aset-aset yang menjanjikan keuntungan staking, hati-hati kalau teman-teman login. Make sure teman-teman pastikan dulu bahwa metode login kalian sudah benar, websitenya sudah resmi ya. Jangan sampai teman-teman masuk ke alamat-alamat phishing, karena ini sudah ada kecurian sampai 11 juta US dollar. Besar banget, teman-teman. Jadi para hacker sekarang makin lama makin ngeri ya. Tetap waspada intinya. Kemudian Mark Cuban ya, investor ternama juga di market kripto, teman-teman, Gmailnya kena hack katanya, dan juga melakukan banyak sekali hoax call, teman-teman. Menerima banyak hoax call. Jadi bisa dibilang Mark Cuban setelah jam 3 siang kemarin ya, itu mengabarkan bahwa akun Gmailnya kena hack dan dipakai buat menawarkan hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Jadi ini sudah disampaikan langsung di akun Twitter milik dari Mark Cuban. Jangan sampai ada yang tertipu ya sama yang dilakukan oleh si scammers.
Oke, itu sih beberapa berita dari market kripto, nggak terlalu gimana-gimana menurut saya ya. Lalu implikasinya terhadap market. Teman-teman, Bitcoin saat ini berada di kisaran level 64.333, 64 ribuan lah. Jadi bisa dibilang pergerakan Bitcoin saat ini sedang konsolidasi ya, koreksi setelah beberapa bulan sepertinya bertahan. Saat ini kita melihat ada potensial pergerakan Bitcoin membuat double top ya di time frame weekly-nya, di mana pergerakan dari smart money cenderung menurun. Dari MACD sendiri, kalau kita perhatikan MACD-nya juga membuat histobar yang warna merah ya teman-teman, yang menandakan memang kecenderungan kita masih dalam tahap koreksi saat ini. Kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya pada Bitcoin, sebenarnya sih pergerakan penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini merupakan sesuatu yang cukup wajar. Kalau kita berkaca pada riwayat-riwayat sebelumnya, pergerakan Bitcoin cenderung memang konsolidasi dulu, teman-teman. Konsolidasi sebelum dia masuk ke tahap bullish selanjutnya. Itu pun terjadi di fase-fase sebelumnya yang kita bisa lihat dari riwayat chart pada Bitcoin. Dan koreksi-koreksinya ini bisa bermacam-macam. Ada yang hanya sideways, ada juga yang memang ada critical dump. Lumayan signifikan, tapi akhirnya rebound kembali, bounce back, teman-teman. Dan di posisi sekarang, kita masih menunggu, masih menantikan kapan Bitcoin ini bakalan recover. Karena kalau kita lihat dari proses penurunan pada Bitcoin, sepertinya memang Bitcoin ini cenderung ditahan atau ada yang menahan. Ya, belum ada penurunan yang signifikan yang terjadi. Gitu. Jadi untuk saat ini saya melihat Bitcoin ini masih cenderung bakalan stabil. Kalau kita berkaca pada time frame daily, pergerakan dari Bitcoin kecenderungannya adalah masih dalam tekanan jual, teman-teman. Masih dalam tekanan jual, saya melihat dia masih konsolidasi dalam sebuah triangle pattern di sini, di mana area next support saat ini ada di kisaran level 64.000. Kalau kita berhasil bertahan di level saat ini, kita masih akan berpeluang untuk recover. Cuman sekali lagi kalau kita perhatikan ya dari time frame daily, belum ada indikasi candle recover atau reversal terjadi pada Bitcoin. Jadi ya kita masih menunggu sebuah konfirmasi. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan smart money-nya juga cenderung kecil banget di minggu kemarin. Teman-teman, pergerakannya terus mengalami penurunan sampai saat ini. Sedikit gambaran aja, BTC dominan so far so strong, masih cukup kuat ya. Altcoin rata-rata memang masih cenderung mengalami tekanan. Hanya beberapa aja yang kelihatannya masih bisa cukup kuat bertahan di level saat ini. Namun sisanya udah lemes, teman-teman. Ya gitu sih paling buat pergerakan dari market, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi di posisi-posisi seperti sekarang ini ya teman-teman bisa untuk ya ibaratnya bisa mencari opportunity lain ya. Karena memang kecenderungan market dalam volatilitas yang cenderung rendah, kemudian juga pergerakannya pun juga nggak jauh-jauh kemana-mana. Kalau teman-teman memaksakan trading, ya resikonya cukup besar adanya short or long squeeze, teman-teman. Gitu aja sih paling. Kalau dari saya sendiri, saya ngisi waktu buat saat ini ya, yaitu untuk cari airdrop ya, cari kesibukan lain. Syukur-syukur bisa listing ya kan, kita gain cuan dari sana nanti. Dan ya kita punya komunitas di Telegram, teman-teman yang mau join, kalian bisa join ya. Di sini kita bisa berbagi banyak seputar investasi, khususnya startup ataupun juga proyek-proyek airdrop. Buat yang mau gabung, linknya teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.